Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berpenjelasan dari cerita kami tentang makhluk tentang cara budidaya rumput laut yang bernilai ekonomi tinggi. Yang berakutakan nama saya sendiri yang Purwamada. Ini rekan saya Muhammad Ibnu Lailatul Qadari. merah sering dimanfaatkan untuk bahan baku dalam industri agar-agar, kerajinan serta berbagai produk lainnya. Sedangkan gagang coklat atau rumput karang dimanfaatkan dalam industri alginan. Kini banyak orang yang tinggal di sekitar pantai banyak melakukan budidaya rumput laut. Di Indonesia setidaknya ada sekitar 555 spesies rumput laut dan ada sekitar 555 spesies rumput laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti Gladiolaria sp, Eucema sp, dan Belidia. Budidaya rumput laut yang bernilai ekonomi tinggi. Rumput laut merupakan salah satu jenis ganja. Gagang sendiri dibagi menjadi beberapa kelas, yakni gagang hijau biru atau Cyanophyceae, gagang hijau atau Chlorophyceae, gagang merah atau Rhodophyceae, dan gagang coklat atau Phaeophyceae. Gagang hijau biru dan gagang hijau banyak hidup di perairan tawar, sedangkan gagang merah dan gagang coklat banyak tumbuh di perairan laut, dan gagang ini dikenal dengan rumput laut. Temperatur dan sanitasi. Sebaiknya air laut memiliki temperatur sekitar 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Apabila terjadi kenaikan temperatur, maka akan terjadi adanya ulimen dan meliputi FIT sehingga tanaman akan rontok. Sedangkan sanitasi air sangat tergantung pada faktor penguapan serta ada tidaknya sumber air tawar. Gerakan air merupakan sarana untuk mengangkut zat makanan yang dilakukan oleh rumput laut. Selain itu, gerakan air juga merupakan alat untuk memberikan sedimen dan juga effluent pada tanaman rumput laut. Gerakan air atau kecepatan arus yang baik untuk budidaya rumput laut adalah sekitar 20 sampai 40 cm per detik. Faktor non-teknis. Faktor non-teknis dalam budidaya rumput laut diantaranya sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi serta sosial ekonomi masyarakat sekitar budidaya rumput laut. Penyediaan dan pemilihan bibit rumput laut. Penyediaan rumput laut dapat dilakukan dengan cara vegetatif dan generatif. Bibit yang digunakan untuk budidaya merupakan bibit yang berasal dari stak tanaman rumput laut yang sudah dibudidayakan, berkualitas unggul, yang banyak cabang, yang masih muda, bersih dan segar, dan memiliki akar pertumbuhan harian yang baik. B. Penanaman. Terdapat beberapa metode penanaman rumput laut, diantaranya metode lepas dasar, rakit apung, dan metode lepas dasar atau aligator. Oke. Pertama, metode lepas dasar. Penanaman dengan metode ini, bibit diikatkan dengan batuan karang, kemudian batu karang tersebut disebarkan di dasar perairan. Metode ini cocok dilakukan pada perairan yang memiliki dasar rata-rata dan tidak ditumbuhi karang dan juga tidak berpasir. Metode ini
mudah dan hanya memerlukan peralatan yang sederhana. Namun metode ini jarang dilakukan karena keberhasilan belum diyakini dan mengingat perlu persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu lahan yang terbuka serta dapat potongan batu karang yang kedudukannya sebagai substrat yang kokoh dan tidak terbawa arus. Selain metode rakit apung, penanaman dengan metode ini rakit apung yang digunakan terbuat dari bambu yang berukuran antara sekitar 2,5 kali 2,5 meter persegi hingga 7 kali 7 meter bergantung pada ketersediaan bambu. Agar rakit apung tidak terbawa arus, maka gunakan jangkar sebagai penahan, atau juga bisa rakit dilakukan pada patok kayu yang telah ditancapkan di dasar lampu. Pemeliharaan tanaman rumput laut. Apabila terjadi kerusakan pada sarang budidaya, maka harus segera diperbaiki. Cek dan bersihkan kotoran yang menempel pada tanaman secara rutin. Perlu pula dilakukan pemupukan apabila budidaya dilakukan ditambak dengan menggunakan pupuk urea, TSP, dan JA. Selain itu, bila budidaya dilakukan ditambak, maka perlu juga dilakukan pergantian air setiap 15 hari sekali saat bulan purnama. 5. Pemanenan rumput laut. Rumput laut dapat mulai dipanen setelah berumur sekitar 6 minggu sampai 2 bulan setelah tanam atau telah memiliki berat perikatan sekitar 800 gram. Cara memanen rumput laut pada saat air pasang adalah dengan cara mengangkat seluruh rumput laut ke darat, kemudian tali rafia pengikat dipotong. Sedangkan pada saat air surut, pemanenan dapat dilakukan secara langsung di lokasi budidaya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum